Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Kapten Hasan Qasim, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga masyarakat, terutama bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang terjadi di Sumatera Selatan. Melibatkan perlawanan bersenjata antara rakyat bersama Tentara Keamanan Rakyat menghadapi pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration yang berusaha merebut kembali kekuasaan kolonial atas wilayah Palembang setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari tahun 1947. Menjadi catatan sejarah penting yang menunjukkan keberanian rakyat Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan dari upaya intervensi militer asing yang didukung oleh kepentingan Belanda. Kapten Hasan Qasim adalah seorang tokoh militer yang sangat berperan dalam peristiwa heroik ini. Menjabat sebagai Komandan Kompi dalam Resimen 1 Divisi Garuda Merah Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Selatan. Kapten Hasan Qasim dikenal sebagai perwira muda yang memiliki semangat juang tinggi, loyalitas yang tak tergoyahkan terhadap cita-cita kemerdekaan, serta kemampuan taktis dan strategis yang mumpuni dalam memimpin pertempuran di lapangan. Kapten Hasan Qasim bersama para pejuang lainnya menyusun strategi pertahanan kota Palembang dengan memanfaatkan kondisi medan dan dukungan penuh dari rakyat yang turut membantu melalui logistik, pengintaian, dan pertahanan sipil. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang bukan sekadar bentrokan senjata, tetapi merupakan simbol keteguhan tekad rakyat Sumatera Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan, serta bukti bahwa semangat juang tidak hanya tumbuh di Pulau Jawa, tetapi juga menggelora di daerah-daerah lain di Nusantara. Kontribusi Kapten Hasan Qasim dalam mempertahankan Palembang menjadikannya sebagai salah satu tokoh militer yang dikenang dan dihormati dalam sejarah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Selatan. Kapten Hasan Qasim tidak hanya berjuang sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menggerakkan semangat perlawanan di tengah ancaman kekuatan bersenjata modern dari pihak musuh. Kapten Hasan Qasim bersama seluruh pasukan Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Selatan dan rakyat Palembang bahu-membahu menghadapi serangan artileri, pasukan darat, dan kekuatan udara dari tentara sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pertempuran 5 hari 5 malam meninggalkan jejak sejarah bahwa keberanian dan pengorbanan para pejuang seperti Kapten Hasan Qasim merupakan fondasi kokoh bagi berdirinya Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini nama Kapten Hasan Qasim tetap dikenang dalam berbagai monumen, literatur, dan kegiatan peringatan sejarah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Selatan, sebagai simbol perjuangan rakyat Palembang dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan kembali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa peristiwa pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang terjadi di wilayah kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan titik-titik strategis yang menjadi pusat pertempuran antara lain kawasan Jalan Merdeka, kawasan Sungai Musi, kawasan Talang Semut, serta jembatan utama yang pada masa itu belum dinamai Jembatan Ampera. Seluruh kawasan tersebut menjadi saksi pertempuran jarak dekat yang melibatkan pejuang rakyat Indonesia melawan pasukan gabungan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration. Kapten Hasan Qasim sebagai Komandan Kompi Tentara Keamanan Rakyat memimpin barisan pejuang dalam mempertahankan jantung kota Palembang. Menjadi bagian penting dari pertempuran perkotaan yang sengit dan penuh semangat perlawanan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa latar belakang terjadinya pertempuran ini bermula dari sikap rakyat Palembang dan para pejuang kemerdekaan,
yang dengan tegas menolak usaha kembalinya kekuasaan Belanda melalui tangan sekutu setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua dan kehancuran tatanan kolonial yang selama ini menindas rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi dasar hukum dan moral yang kuat bagi rakyat Palembang untuk tidak tunduk kepada kekuasaan asing yang ingin merebut kembali wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Kapten Hasan Qasim bersama pasukan Tentara Keamanan Rakyat mengembangkan taktik pertempuran kota dan gerilya, yang memanfaatkan jalan-jalan sempit, bangunan-bangunan kota, dan dukungan penuh dari rakyat Palembang yang turut membantu logistik, informasi, dan perlindungan terhadap para pejuang. Walaupun persenjataan dan logistik para pejuang jauh lebih terbatas dibandingkan kekuatan lawan, namun semangat juang dan strategi perlawanan rakyat menjadikan pertempuran ini berlangsung sengit selama 5 hari 5 malam tanpa henti. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa meskipun secara militer pasukan Indonesia akhirnya harus mundur keluar kota karena kekuatan persenjataan lawan yang lebih lengkap, didukung oleh kendaraan berat serta serangan udara. Namun secara moral pertempuran ini merupakan kemenangan besar, karena menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Palembang tidak gentar menghadapi penjajahan kembali. Kapten Hasan Qasim dikenang sebagai pemimpin lapangan yang tidak hanya mampu menyusun strategi perang, tetapi juga sebagai simbol moral yang mampu mengangkat semangat seluruh pasukan dan rakyat yang terlibat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang sejarah, pertempuran 5 hari 5 malam merupakan bagian penting dalam narasi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa yang selama ini sering luput dari sorotan narasi nasional. Kapten Hasan Qasim tercatat sebagai pejuang militer yang membuktikan bahwa keberanian tidak hanya milik tokoh besar di pusat pemerintahan, tetapi juga lahir dari daerah-daerah yang memiliki komitmen terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif militer, Kapten Hasan Qasim dinilai sebagai sosok pemimpin strategis yang memahami taktik perang kota dengan memanfaatkan medan, serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat, menjadikannya bagian dari kekuatan perlawanan. Meskipun berhadapan dengan pasukan musuh yang memiliki senjata berat dan dukungan internasional, strategi perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Kapten Hasan Qasim mampu menghambat dan memperlambat laju musuh, serta memberikan kerugian signifikan kepada pasukan Belanda dan sekutu yang ingin menguasai Palembang secara penuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masyarakat kota Palembang memandang sosok Kapten Hasan Qasim sebagai pelindung dan pemimpin yang hadir di saat paling genting, ketika kota diterpa serangan udara dan serangan darat secara serentak oleh pasukan sekutu dan Netherlands Indies Civil Administration, yang ingin memaksakan kekuasaan kolonial kembali setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran Kapten Hasan Qasim bersama barisan Tentara Keamanan Rakyat menjadi titik penguat moral yang membangkitkan semangat perlawanan rakyat, yang terdiri dari berbagai kalangan termasuk warga sipil yang secara sukarela membantu pergerakan logistik, serta evakuasi korban luka dan keluarga ke daerah yang lebih aman selama 5 hari 5 malam pertempuran berlangsung tanpa henti. Dalam kisah-kisah yang diwariskan secara lisan oleh masyarakat tua Palembang, nama Kapten Hasan Qasim terus disebut sebagai pejuang sejati, yang tidak pernah gentar berhadapan dengan senjata berat musuh, tidak memiliki pamrih pribadi, karena seluruh perjuangannya didasarkan pada harga diri bangsa dan semangat menjaga kemerdekaan yang telah diproklamasikan dengan susah payah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam arsip militer Belanda dan laporan operasi sekutu, Kapten Hasan Qasim dicatat sebagai salah satu pemimpin perlawanan lokal yang sangat merepotkan, karena pasukan yang dipimpinnya tidak hanya melakukan perlawanan secara terbuka, tetapi juga menguasai medan kota dengan taktik perang jarak dekat,
yang memanfaatkan kepadatan kawasan permukiman untuk menghambat pergerakan kendaraan lapis baja dan logistik pasukan Belanda. Laporan tersebut menyebut bahwa pasukan Kapten Hasan Qasim sangat militan, sulit ditaklukkan, tidak gentar dalam menghadapi tekanan tembakan dari senjata berat sekalipun. Menyebut bahwa perlawanan Palembang jauh lebih besar dari yang diperkirakan semula, sehingga mengakibatkan kerugian signifikan pada moral dan jadwal operasi pihak sekutu dan Belanda. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang nasionalisme, kehadiran Kapten Hasan Qasim dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan menunjukkan bahwa semangat perjuangan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tetapi menyebar luas ke seluruh pelosok Nusantara termasuk wilayah Sumatera Selatan yang strategis secara geografis dan ekonomi. Kapten Hasan Qasim menjadi bukti nyata bahwa daerah-daerah seperti Palembang memiliki tokoh-tokoh militer yang tangguh, yang sanggup memimpin perlawanan terorganisir, menjunjung tinggi nilai kedaulatan dan martabat bangsa. Sayangnya hingga kini nama dan kontribusinya belum mendapat porsi besar dalam narasi sejarah nasional. Sehingga sangat penting bagi generasi sekarang untuk mengangkat kembali kisah perjuangan ini dalam berbagai bentuk dokumentasi sejarah, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kapten Hasan Qasim adalah simbol keberanian dan dedikasi yang tidak tergoyahkan terhadap Republik Indonesia. Melalui pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang yang dipimpinnya, tercermin keteguhan tekad para pejuang daerah yang turut menentukan arah sejarah bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman rekolonisasi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT+. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.